cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021, saya akan mengajar materi pencaksilat kelas 11 di SMA Negeri Model Terpadu Madani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, Sir. Selamat siang. Dan tak henti-hentinya kita berucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, di mana kita masih dapat mengikuti pembelajaran penjas dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan jangan berkecil hati, walaupun harus belajar dengan online, kita semua harus tetap semangat, ya. Dan untuk mengawali pembelajaran siang hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Silahkan ketua kelas pimpin doa, ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Dan hari ini kita akan belajar salah satu cabang olahraga bela diri, ya. Dan hari ini spesial kita belajar olahraga bela diri pencak silat. Dan di sini sebelumnya Bapak mau tanya, dari kalian ada yang pernah belajar olahraga bela diri? Olahraga bela diri apapun. Ya, silakan kalau ada yang pernah. Halo. Ada yang pernah? Belum, Sir. Saya Sir karate. Sudah Sir. Jadi di sini banyaknya dari kalian yang belum pernah belajar olahraga bela diri. Olahraga bela diri apapun, ya. Yang kita pelajari pada siang hari ini adalah seni bela diri pencak silat. Seni bela diri yang spesial bagi kita. Jadi tugas kita sebagai warga negara Indonesia khususnya, kita harus menjaga dan melestarikan seni bela diri pencak silat yang merupakan warisan leluhur, warisan nenek moyang. Jadi tugas kita untuk melestarikannya dan menjaga. Jangan sampai kita tidak tahu apa itu pencak silat dan tidak mengenal apa yang namanya pencak silat. Jadi tugas untuk kita semua untuk menjaganya, ya. Sejarah pencak silat. Jadi kalau bicara sejarah pencak silat, sejarah bakunya pencak silat di Indonesia itu gimana, ya? Kayak belum jelas. Tapi bisa dilihat pencak silat itu sudah digunakan di Indonesia saat bangsa Indonesia melawan penjajah. Dan mungkin sudah dari dulu zaman kerajaan, karena pencak silat itu sudah terukir di relief Candi Borobudur.
Tapi yang tertulis dalam sejarah pencak silat Indonesia itu ada 2 pencak silat, yaitu pencak silat Cimande dari Jawa Barat dan pencak silat Minangkabau dari Sumatera. Tapi sebenarnya banyak, kayak kerajaan Gua itu punya pencak silat mereka sendiri, Bali punya pencak silat mereka sendiri, Kalimantan mempunyai ciri khas pencak silat mereka sendiri. Jadi untuk menyatukan seluruh budaya pencak silat dari seluruh bangsa Indonesia, seluruh budaya pencak silat yang ada di Indonesia dijadikan satu dalam satu lingkup organisasi yang disebut IPSI. Ya, jadi semuanya tergabung dalam satu organisasi yang disebut IPSI. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, asal muasal istilah pencak silat. Jadi kalau silat itu secara luas digunakan, bahasa silat digunakan di Asia Tenggara, tapi khususnya di Indonesia itu yang digunakan istilahnya adalah pencak silat. Ya. Dimana silat itu digunakan di daerah Sumatera, Semenanjung Malaya dan Kalimantan, dan pencak itu istilah yang digunakan di Jawa. Dimana pencak itu lebih mengedepankan unsur seni, dan sedangkan silat itu mengedepankan dari unsur bela dirinya atau pertarungannya, pertarungan pencak silat. Nilai luhur pencak silat, dan di dalamnya ada pengembangan mental spiritual, pengembangan bela diri, pengembangan olahraga, dan juga pengembangan seni budaya. Makanya istilahnya adalah seni bela diri pencak silat, ya. Itu sedikit dari pencak silat, mulai dari sejarahnya, perkembangan pencak silat, nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan tugas kita sebagai penerus bangsa untuk melestarikan budaya seni bela diri pencak silat yang asli dari Indonesia, warisan nenek moyang kita. Jadi untuk tugas kalian sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan, nanti kalian identifikasi ya kemampuan intelektual. Pertama, kemampuan intelektual dengan kemampuan bela diri pencak silat. Dan yang kedua adalah emosional. Kemampuan emosional terhadap kemampuan bela diri pencak silat. Jadi nanti di akhir kegiatan ini Bapak tanyakan, kalian diskusikan dengan teman kalian. Siapkan memang kalian pelajari itu. Oke, berikutnya yang kita pelajari hari ini KD-nya adalah menganalisis strategi dalam pertarungan bayangan shadow fighting. Jadi kalau di kelas 1 itu kita pelajari teknik dasarnya, di kelas 11 ini kita pelajari shadow fighting. Jadi pertarungan bayangan olahraga bela diri pencak silat untuk menghasilkan gerak yang efektif. Dan indikatornya adalah menjelaskan kesalahan-kesalahan, menentukan jenis pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan sesuai dengan situasi kondisi. Ketiga, mengidentifikasi informasi berkaitan dengan teknik gerakan bela diri pencak silat. Keempat, mengidentifikasi teknik memukul, menendang, menangkis, dan mengelak dalam olahraga bela diri pencak silat. Shadow fighting-nya. Berikutnya adalah mempraktekkan hasil analisis strategi dalam pertarungan bayangan shadow fighting olahraga bela diri pencak silat untuk menghasilkan gerak yang efektif. Dan indikatornya adalah kalian mampu mempraktekkan gerak dasar pencak silat seni tunggal. Sekali lagi di sini seni tunggal, dan mempraktekkan teknik yang sudah
dipelajari. Yang kedua adalah membuat atau menciptakan rangkaian gerakan shadow fighting seni bela diri pencak silat. Itu kompetensi yang harus kalian kuasai di semester 1 ini. Di sini seperti yang kita pelajari di semester ini adalah shadow fighting. Syarat yang harus kalian kuasai untuk shadow fighting pencak silat itu adalah minimal 7 teknik dasar yang harus kalian kuasai. Di antaranya adalah kuda-kuda, pola langkah, sikap pasang, pukulan, tendangan, tangkisan, elakan, dan hindaran. Ya. Tapi di pertemuan hari ini kita fokus ke kuda-kuda, pola langkah, dan sikap pasang. Siapa yang tahu pengertian dari kuda-kuda? Saya, Sir. Olivia, silakan. Pengertian kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan. Pada sikap kuda-kuda berfungsi untuk melatih otot kaki, khususnya untuk meningkatkan keseimbangan badan pada saat melakukan gerakan serangan atau menerima serangan lawan. Jenis kuda-kuda pencak silat adalah kuda-kuda depan, belakang, samping, tengah, silang belakang, dan silang depan. Ya, jadi ini yang kita pelajari hari ini. Berikutnya adalah pola langkah. Ya. Berikutnya adalah pola langkah. Di sini ada yang tahu pengertian dari pola langkah itu apa? Saya. Ayo, siapa? Gantian, cowok. Oke, kalau tidak ada, Niwaya silakan. Pola langkah adalah memindahkan kaki dari ke samping, kanan dan kiri atau maju dan mundur. Teknik ini penting dilakukan sebagai langkah untuk menyerang atau menghindari serangan lawan. Kuda-kuda. Langkah ya, berikutnya. Di sini adalah langkah pencak silat atau pola langkah. Lurus, silang, zigzag, dan masih banyak lainnya ya. Nanti ada kombinasi gerakan langkah itu juga ada. Berikutnya adalah sikap pasang. Ayo, dari kalian ada yang tahu pengertian dari sikap pasang? Sir. Silakan yang lain, gantian siapa? Saya, Nika, Dek, silakan. Oke, silakan cowok. Yuk. Sir. Sikap pasang adalah teknik sikap dan gerakan kesiapsiagaan dalam menghadapi lawan untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dilakukan pada awal atau akhir dari rangkaian gerak. Oke. Dan berikutnya adalah sikap pasang. Ya, sikap pasang. Sikap pasang dalam gerakan pencak silat merupakan gabungan dari kuda-kuda ataupun tanpa kuda-kuda dengan sikap kaki dan tangan. Ya. Gerakan tersebut juga disertai kesiagaan indah dan mental yang kuat. Ada 2, sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup yang sebentar akan kita pelajari bareng-bareng. Sikap pasang terbuka itu seperti apa, tertutup itu seperti apa, dan ada lagi namanya sikap khusus. Ya, terbuka, tertutup, ada lagi namanya sikap pasang khusus seperti yang kalian lihat di foto di atas ya. Sikap pasang khusus. Dan ini adalah pukulan dalam pencak silat, pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Dan ini yang minimal yang harus kalian kuasai untuk bisa melaksanakan gerakan shadow fighting pencak silat ya. Dan sebenarnya banyak sekali teknik pukulan dalam pencak silat.
adapun juga sikutan dan juga yang lainnya ya. Perhatikan video ini ya. Ini adalah teknik tendangan pencak silat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik serangan dalam pencak silat, yaitu teknik tendangan. Tendangan adalah teknik serangan dalam pencak silat menggunakan kaki. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik tendangan yang ada dalam pencak silat. Di antaranya, tendangan lurus, tendangan samping, tendangan melingkar, dan tendangan T. Yang pertama, tendangan lurus. Tendangan lurus adalah tendangan yang dilakukan lurus ke depan dengan menggunakan ujung kaki yang mengarah ke ulu hati atau bagian perut lawan. Cara melakukan tendangan lurus yaitu gerakan diawali sikap kuda-kuda depan. Selanjutnya, angkat kaki belakang sejajar paha, kemudian tendangkan kaki ke depan. Perkenaan kaki pada bagian ulu hati atau perut lawan. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan lurus atau tendangan depan. Selanjutnya, tendangan samping. Tendangan samping adalah tendangan yang dilakukan dengan posisi badan menyamping, sedangkan posisi kaki dalam lintasan setengah lingkaran. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian punggung kaki. Cara melakukan tendangan samping yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Kaki yang berada di belakang ditendangkan ke samping dengan perkenaan pada punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan samping. Bantu Bapak jawab, silakan. Pengerti ya. Teknik tangkisan. Tangkisan adalah pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan serangan. Ya, oke. Tangkisan berikutnya adalah ini tangkisan atas, tangkisan bawah, tangkisan luar, dan tangkisan dalam. Berikutnya adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat. Jadi kalau elakan itu tidak berpindah tempat, kalau hindaran itu berpindah tempat. Berikutnya, ayo semuanya kita berdiri, kita pemanasan, melakukan gerakan 3 yang seperti sampaikan tadi adalah langkah, sikap pasang, dan kuda-kuda. Sudah kelihatan jelas ya? Untuk semuanya, silakan berdiri. Yuk semuanya berdiri, nyalakan kameranya semuanya berdiri. Tidak enak sekali kapan. Oke. Untuk ketua kelas pimpin pemanasan. Yuk semuanya, pimpin pemanasan. Mulai. Hitung. Ayo hitung, ketua kelas hitung. Yuk semua ikuti Bapak. Semuanya ikuti gerakan Bapak ya.
biar tidak bingung. Sudah kelihatan yang mana yang kalian ikuti? Tas. Mari ikuti Bapak. Kaki semuanya dekat. Kaki. Semuanya kaki kanan diangkat semuanya. Oke, stop. Oke, berikutnya kita belajar kuda-kuda. Semua ikuti Bapak, kuda-kuda tengah. Perhatikan. Berikutnya adalah kuda-kuda depan. Kaki kanan di depan semuanya. Berikutnya adalah kuda-kuda samping. Kuda-kuda berikutnya tadi adalah pola langkah. Ya, Bapak jelaskan. Langkah pencak silat itu ada yang lurus, ada zigzag, ada yang bentuknya kayak persegi 4. Semuanya ikuti Bapak, perhatikan pelan-pelan ya. Kita mulai dari gerakan zigzag. Lurus, habis itu berikutnya adalah gerakan zigzag. Semuanya. Semangat. Bisa? Kita melangkahkan kakinya ya. Tumit diangkat. Kaki bagian belakang tumit diangkat. Berikutnya Bapak jelaskan masalah sikap pasang ya. Sikap pasang. Kita belajar sikap pasang. Pertama adalah sikap pasang tertutup. Tertutup, intinya sikap pasang tertutup adalah melindungi anggota badan bagian dalam. Ya, contoh. Sikap pasang tertutup. Semuanya ikuti. Sikap pasang tertutup itu kayak melindungi bagian dalam, ibaratnya
tangkis atas dan tangkis bawah digabung. Ya. Ini adalah sikap pasang dalam. Sikap pasang tertutup. Dan berikutnya adalah sikap pasang terbuka. Sikap pasang terbuka. Jadi membiarkan bagian dalam tubuh itu untuk siap untuk menerima serangan. Menyiapkan bagian tubuh bagian dalam untuk menerima serangan, tapi kita dalam keadaan siap. Dan berikutnya adalah sikap pasang khusus. Contoh. Sikap pasang khusus. Ya. Oke. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah gerakan pencak silat sidofektingnya, pertarungan bayangan. Jadi sebentar Bapak berikan contoh gerakannya seperti apa ya. Seperti di awal pembelajaran tadi, Bapak sudah sampaikan ada tugas yang Bapak berikan sesuai dengan kelompok, yaitu peran kemampuan intelektual dengan kemampuan emosional dalam teknik gerak pencak silat. Oke, di sini dari kemampuan intelektual, kecerdasan terhadap kemampuan gerak bela diri pencak silat. Kelompok 1 ada yang bisa jawab, silakan. Saya, Sir. Saya, Sir. Sir, mic-nya mati. Ayo kelompok 1, siapa yang jawab? Kemampuan intelektual terhadap kemampuan gerak seni bela diri pencak silat. Saya, Sir. Saya, Sir, mau. Enik Tricia. Siapa? Ayo. Enik Tricia, silakan. Saya, Sir. Kameranya Kan tolong dinyalakan dulu. tadi kepada sudah Kurang jelas suaranya. Sudah, silakan. Masih kurang Kemampuan jelas, Sir. apa? Sudah. Pertanyaannya tadi kan pengaruh intelijensi kecerdasan terhadap Intelektual. kemampuan gerak pencak silat. Dari diskusi kelompoknya kita, Sir, jawabannya kecerdasan manusia berhubungan dengan mentalitas, yaitu kecerdasan untuk menganalisis Oke, putus.
Oke, Enik Trisha terputus. Ada yang lain? Saya, Sir. Kemampuan Olviana, silakan. Kecerdasan manusia, Sir. Ya, pengaruh terhadap bela diri pencak silat. Kecerdasan manusia berhubungan dengan mentalitas, yaitu kecerdasan untuk menganalisis, berpikir, menentukan tujuan, berpikir abstrak, bahasa, visualisasi, dan memahami. Dalam olahraga Pancasilat, inteligasi sangat berpengaruh bagi seorang pesilat untuk mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat atau gerakan yang akan diambil atau digunakan. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya yang kedua tadi adalah kemampuan emosional terhadap seni bela diri pencak silat. Ada yang bisa jawab? Silakan. Baik, menurut saya, Sir, emosi merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan perasaan dan merasakan. Emosi pada diri seseorang itu berhubungan erat dengan keadaan psikis tertentu yang distimulasi baik oleh faktor dalam maupun faktor dari luar. Gejolak emosi yang bersifat kegembiraan, marah, atau sedih dapat berpengaruh itu terhadap sama kestabilan tubuh sehingga mempengaruhi keseimbangan. Misalnya, kegembiraan yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan fisiologis seperti jantung berdebar-debar, ekskresi air mata, atau kejangan otot-otot dalam batas-batas yang tertentu. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa ada kesatuan yang tidak terpisahkan antara aspek psikis dan aspek fisiologis seseorang. Emosi itu berpengaruh pada meliputi fisik, teknik, dan taktik gerakan yang dilakukan oleh seorang pesilat. Gitu, Sir. Terima kasih. Jadi kesimpulannya ya, belajar bela diri pencak silat itu bukan hanya melatih kita bagaimana cara menendang, memukul, menangkis, dan sebagainya. Tapi di dalam kita belajar pencak silat ada nilai-nilai lain, di mana belajar pencak silat melatih kita untuk mengendalikan emosi kita. Jadi kecerdasan secara intelektual dan kecerdasan secara emosional di dalam pencak silat itu semuanya dilatih. Ya. Dan untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, Bapak melihat dari kalian banyak sekali yang gerakannya masih kaku, masih belum bisa melakukan gerakan pencak silat dengan sempurna. Tidak apa-apa ya, karena pencak silat tidak bisa dipelajari dalam waktu 1 hari, 2 hari, apalagi cuma 2 jam pelajaran seperti kita hari ini. Jadi belajar pencak silat itu butuh waktu.
tadi adalah cuplikan dari seni tunggal jurus baku IPSI. Itu yang dilombakan dari tingkat SD. Ada yang di sini baru lihat video tadi? Apa kalian semua sudah tahu kalau itu gerakan silat seni tunggal? Ada? Ada yang belum pernah melihat videonya? Baru Saya, Sir. Sir. Baru pertama kali, Sir. baru pertama, enggak apa-apa. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, jadi kalian untuk minggu depan identifikasi dari video yang sudah Bapak tampilkan, dan kalian identifikasi di situ apa saja gerakannya, minimal 10 gerakan. Minimal 10 gerakan yang kalian identifikasi dari video tersebut. Dan kedua, jelaskan video tersebut adalah video apa. Ya. Video tersebut adalah video apa, dan berikutnya kalian merangkaikan 10 gerakan dari yang apa kalian identifikasikan tadi menjadi satu rangkaian gerak. Terima kasih untuk pembelajaran penjas pada hari ini, luar biasa semangatnya. Tepuk tangan buat kalian semua, tepuk tangan yuk. Luar biasa. Dan terima kasih. Silakan di-mute ulang, di-mute rokoknya. Di-mute mikrofonnya. Dan untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, silakan Dion sebagai ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum pelajaran ini selesai, mari kita berdoa sebagai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Sir.